udah ada di jalan, gue bareng sama tim Brother Villa. Ini supir gue, driver di Albantani. Nah, banyak temen gue juga nih, dua ibu Marley, Plaza Serpong. Dikit lagi kita bakal nyampe. Jangan lupa guys, di subscribe channel kita, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kali ini gue bakal datang ziarah silaturahmi ke makom Ki Buyut Jakiman di daerah Alam Sutera. Ikuti terus keseruan kita pada kali ini. Jangan sampai kelewat, jangan sampai dilewatin, jangan sampai di skip-skip. Saksikan keseruannya. Oke. Ya, kita udah ada di makam Ki Buyut Jakiman di Alam Sutera. Kita lihat di belakang bangunannya. Sebelah sini musola, yang sebelah sana makomnya. Nah, kayak lampunya belum dinyalain ya. Masih ada sumur sumur tua ya. Pompa tua. Terus ini juga banyak makam-makam. Oke, kita langsung aja ziarah ke makam Ki Buyut Jakiman bareng. Oke, ya, ikuti terus. Ini ya begitu ya, Jakiman itu yang jaga keimanan. Ya. Datang kemari ya kita istiqomah, rajin ibadah, sholat, jalanin gitu, amal, sedekah gitu. Kalau dia mah emang kalau tadi yang ngajar itu ya dia mah nggak mau dianggap guru, nggak. Iya. Itu sama, nggak ada guru nggak ada murid, sama sejajar, Sama rata ya. nah gitu Sama ya. rata. Ini kan kalau orang-orang gua guru gitu kan, Iya. dia mah enggak. Iya. Tuh kalau kita tirakat di sini mau minta ilmu apa sama dia, tuh dunianya ada, akhiratnya ada. Tuh itu dia mah. Dan tempat ini nggak boleh kotor, Iya. harus selalu bersih gitu kan. Makanya abang nih kalau di rumah gitu nggak betah, pengennya kesini bersih, gitu. Selalu steril lah, bersih gitu. Apalagi yang namanya uka-uka, abang nggak mau. Iya. Tuh nggak boleh. Gitu. Takutnya yang namanya kemasukan itu kan belum tentu dia. Iya benar. Ya. Takutnya kan tipu daya. Nah, tipu makhluk daya. itu Nah. mengaku-ngaku beliau. Nah takutnya, karena infonya nanti valid. Ya. nah kejelek Iya. lah, ada jelek ada Iya, bagus. iya. Takutnya kejelekan doang. Itu kan cari yang bagus, Iya. bukan cari yang jelek gitu. Di sini. Ya cuman itu nggak boleh disebut, Iya. biarin orang itu biar tahu siapa beliau gitu. Iya. Jadi pada intinya malah Ki Buyut mengajarkan buat jadi orang yang tawadu. Nah. Jangan sombong. Walaupun kita punya banyak ilmu, tinggi ilmu, tetap kita harus tawadu. Gitu. Menganggap kita ini sama rata. Ya, bener, jujur, yakin. Iya benar. Tuh. Kita jalan jujur, bener, yakin, insya Allah nggak bakal lapar kita. Kalau kita bener, kita jujur, yakin. Coba kalau kita belagu atau sombong gimana, nggak ada yang nanya kita. Gimana juga Kita mah juga kagak. itu beliau gitu. Makanya selanjutnya kalau mau nanya itu beliau nasabnya kemana, satu gitu.
hadir sini tadi, berasa banget. Kecil orang. Iya. Dekat saya nih sekarang. Iya hadir. Bulu saya udah bangun. Iya, dekat saya kan dia. Bagus, bagus. Kadang-kadang dia mah bukannya galak. Galak itu buat kebenaran. Tegas ya itu. Tuh ya tegas, tapi nggak galak, tapi tegas dia. Gitu. Tegas dia itu. Buat kebenaran, buat kita juga. Gitu. Buat kita juga, gitu kan. Tuh buat orang banyak di sini. Maka dia nggak suka seperti kayak gitu. Iya. Marah dia kan. Gitu. Di sini kadang-kadang bukannya kita istiqomah atau gimana, kebanyakan pada main HP. Dia tuh ngeliatin ini. Iya. Bode kata gitu. Gitu. Sebenarnya dia tuh sayang sama orang yang datang ke sini. Memang tempat ini belum tentu orang lain tuh panggil. Orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu panggil sama dia. Tuh. Ada kontak tadi dia. Nah, kontak sono. Sini. Karena sebelumnya emang kita kan di Alam Sutra tuh kedatangan suruh datang ke sini. Iya, saya sudah kemari. Tapi emang sebelumnya kita udah sempat kemari ya. Iya, kemari. Tapi berhubung nggak ada bapak, kan kita nggak berani juga. Apalagi saya terima kasih dengan pesan beliau itu. Apalagi sekarang pesannya apa gitu buat saya. Saya kan kurang tahu, awam saya mah. Itu doang. Saya udah bangun. Tuh. Mungkin saya nggak ini kali ini. Saya begitu. Pesannya apa gitu buat saya? Apa pesannya gitu? Pasti kan itu mesen buat saya nanti saya di sini siang malam. Iya, jagain. Tapi kalau mimpi-mimpi gitu datang gitu. Mimpi dalam mimpi. Kadang-kadang saya mah kalau tawasul nih habis subuh nih, habis sholat subuh beliau tuh suka deket saya. Iya. Suka sendiri. Kadang-kadang saya di dalam dia assalamualaikum. Tahu nggak ada. Tapi kalau dalam mimpi belum. Saya belum pernah mimpi. Secara dior juga belum. Kalau datangnya udah ke rumah. Udah 2 kali. Iya. Terus saya di sini jadi rumah saya. Dan karena begitu, apalagi kita punya milik, punya rezeki, kita suruh sedekah, sanggupnya 15.000 ya 15.000. 15.000 kali berapa? Umpamanya 15 orang. Udah dia mau begitu, semakin kita sedekah, semakin ngalir tuh rezeki kita. Tolong jangan lupa ya, sedekah 15.000. Udah yang kecil aja dulu, baru yang gede. Kalau udah dapet baru yang gede. Gitu dia. Wah dia mah nyuruhnya bener lah. Gitu. Buat diri kita orang, gitu. Nyuruhnya bener dia. Nggak ada salah. Kecil orangnya. Tadi gitu saya sampaikan. Sini datang silaturahmi, yang minta apapun di sini sebenarnya. Karena minta apapun di sini nggak bakal ketemu. Iya. Gitu ya. Benar, minta apapun di sini langsung ya. Seperti kucing itu benar tadi gimana itu yang kita temui kan di sini. Gitu kan. Setiap gimana jejak para orang-orang begini. Tadi sini beli mana tadi? Oh dekat saya. Saya mau kalau mau masuk ke diri saya nggak kasih. Kadang-kadang suka gitu, marah tapi bener gitu. Iya. Kalau mau masuk itu kerasa. Kurasa, iya marah gitu kan. Itu dia mah saya takut gitu doang. Itu pernah kan orang saya dipegangin berapa orang gitu ya, dipegangin 8 orang nggak kepegang. Jadi ada orang macam-macam gitu, gopa, gue ngandain duit apa segala macam aneh di sini. Terus saya marah. Tuh sampai saya mau tantangin tuh orang kan. Lu saya bilang kalau punya ilmu nggak usah di sini, udah di rumah aja segitu ya. Kalau kamu punya ilmu nggak usah sini. Itu dia. Oh saya dipegangin 8 orang. Suruh istighfar. Saya bilang bukannya saya yang kamu yang istighfar tuh. Kamu yang saya jalan kayak gitu ya. Iya. Pernah di sini dulu orang Padang dulu kan. Gitu. Jadi dia menggandakan uang itu dari sini, tawasulan di sini. Gitu, mintanya di sini. Yang saya larang kalau kayak gitu mah. Kalau umpama dia jaro, ngedoain para leluhur nggak apa-apa. Tapi kalau dia datang masukin kodam gitu saya nggak suka. Ada kan yang begini, hop, masuk itu apa, hop, gitu kan.
Saya nggak ngerti itu gimana itu. Iya, saya nggak ngerti gitu kan. Itu doang gitu kan. Belum tentu hodam itu yang masuk positif. Iya. Kalau negatif itu gimana? Iya. Itu. Cuma kalau yang negatif itu kadang ngelantur ngomongnya ya. Nah, Tahun yang positif itu dia tuh mah ngomongnya lemah lembut ngomong doang. Cuman kan yang dua ini ada pengawal dia. Iya. Tuh galak tuh. Dalam kali yang Iya. macan itu bukan? Galak tuh iya. Macan lagi mandi satu lagi suka muter-muter jagain itu. Iya muter-muter. Terus saya kadang-kadang nih orang saya ditelepon, Pak kok di kamar gini-gini. Terus saya datang Pulau Pinggang ini saya datang. Oh saya langsung. Iya. Tuh apa-apaan nih? Tempat jaro kan tempat begini. Yang pada bener apa sih? Gitu. Pulau Pinggang saya. Galak. Ya kata orang sih beliau itu gimana ya? Saya kemarin di Bogor dia ikut, beliau itu. Saya ke Cirebon dia ikut. Saya juga nggak tahu. Saya tuh apa sih di rumah tuh nggak betah. Iya. Itu. Apalagi denger saya udah nggak betah. Memang nyampur ini nggak ada capek. Apa? Rasa nggak capek tuh nggak ada. Iya. Rasa capek. Enak aja. Ada kan macannya kayak model macannya kayak model iya kayak model gitu kan tuh di situ tuh depan pintu Kalau di sini. tuh di sini Kalau lagi pertama waktu di situ makanya. Iya, gitu, lagi promosi. Gitu. situ kan adanya Iya. iya ada di situ kayak model kayak embok gede banget berarti ya. ngeloreng kan. Tapi saya alhamdulillah selama 9 tahun di sini ya alhamdulillah gitu. Berarti dari semenjak ini dibangun ya? Atau Iya, setelah? saya masih gubuk. Oh masih gubuk ya? Ya masih gubuk. Masih gubuk dulu. 2006, 2001 ya? Ya. 2011. Tadi saya mau nyamperin gak enak. Saya mau nyamperin gak enak sama orang RW. Ya kebanyakan ya begitulah. Saya mah cuman ngawasin, ngeliatin, udah ngawasin, ngeliatin, awasin, mesti itu udah itu doang. Nggak harus gimana. Orang yang begini sudah awasin, orang yang begini sudah awasin, itu doang. Takutnya orang itu salah penafsiran, salah gunain ya. Tadi masuk ke sini kan. Ngobrol aja. Ngobrol aja. Coba tanya beliau itu pesan apa ke saya. Belum sempat nanti makanya saya di sini suruh malam Jumat di sini dulu 7 kali. Oh, 7 malam Jumat. Ya makanya saya bilang kalau misalnya ada waktu kesempatan saya kemarin lagi sih saya bilang gitu. Kayaknya setengah 5 saya suruh kesini lagi. Karena niat baik apapun nggak bisa terang apapun. Karena pasti nanti saya suruh tujuannya kemari lagi ke mana-mana gitu. Saya waktu pertama kali datang kemarin lah dari waktu itu nggak sempat masuk, tapi dari sini aja nggak bisa masuk. Karena saya lihat beliau ini benar terjaga. Iya, Terjaga. emang saya jaga. Dia terjaga makanya saya nggak berani masuk. Apalagi Tapi kalau nanti biasanya kan nanti kadang-kadang info ini saya di rumah apapun habis ya subuh itu baru dapat info benar gitu ketemu sama beliau gitu. Dan sebelum nanti saya sampaikan ke bapak. Itu ya. Itu biasa saya di subuh nemuinya. iya emang di subuh kadang. Iya. Dia tuh di subuh sih. Iya. Waktu subuh itu. Apalagi ini malam Jumat gini gitu kan. Tapi tadi kalau sekitar Isya sampai jam berapa tuh dia nggak ada. Iya. Dia memang adanya di jam 12 tuh. Iya. Nanti kita, Satu, kita suka nyari kelayaban jam malam. 2 gitu. Ya tadi saya udah sampai pilih nanti jam 12 aja. Nggak banyak itu aja. Satu jam 2 lah gitu. Banyak orang di sini kadang-kadang mau nyabut barang lah apa cabut aja lah kalau bisa mah Hari Tuhan. iya cabut apa
apa-apa. Emang lu nggak merasa nanam, pengen nyambut aja. Dia saya begitu. Kalau emang rezeki pasti Iyalah. dikasih ya langsung. Gitu. Nggak bisa ditarik-tarik. Di Cirebon juga ada kan dia beli rumah. Cirebon. Bukan di sini doang, ada di Cirebon. Nanti dalam 7 kali itu baru tawar makam aslinya mungkin ya. Di sebelah mana, daerah mana gitu. Itu gitu ya. Silaturahmi aja, menghargai silaturahmi itu. Silaturahmi itu. Dia tahu, saya memang orang bodoh, dia tahu, lebih tahu. Dia kan orang ngerti apa Pak? Nggak ngerti. Ini itu nggak ngerti. Tapi emang abang keturunan berarti yang jaga sini. Bukan. Oh, bukan. Tanya beliau dah. Tanya. Kenapa dia bisa ke saya gitu? Sedang keturunan aja juga enggak. Tapi ada nggak keturunan beliau? Katanya ada yang ngaku keturunan dia katanya. Ada yang banyak. ngaku? Banyak. Ya, gitu artinya. Ini banyak yang ngaku. Banyak. Gitu. Tapi saya enggak. Kalau beliau mengaku silakan. Ya. Tapi saya nggak pernah ngaku-ngaku yang namanya itu, saya nggak pernah. Tapi kalau dia mengaku silakan. Itu beliau itu saya aku belum tentu dia ngaku. Iya. Biarin kalau dia ngaku nggak jadi masalah kan gitu. Dia mengakui yang bukan orang tuanya haram hukumnya. Nah iya. Tidak diperbolehkan. Makanya saya bertanya kenapa dia bisa ke saya kan? Saya udah nemu belum ada. Pak Jinggo, kami pahit. Jam 3 kalau nggak sore terus pasar. Saya lagi di sini, di sini telepon. Di rumah ada laki-laki datang. Pulang ya bener ada dia itu. Tapi benar-benar wujud ya. Iya. Sering juga ngeliat. Niat emang isi yang nyediain kopi ya. Dia ngasih rokok. Memang dia tuh kalau dibilang dia mah nggak mau sih disebut biasa aja. Seperti orang punya macam perjalanan. Iya. Sebenarnya kan. Dia tuh datang ke rumah nggak harus pakaian begini ya gitu. Biasa kayak pengembara aja udah gitu pakaian udah kayak apa yang namanya orang perjalanan kan Iya. udah foto udah segala macam lah gitu kan. Waktu itu nggak pakai alas kaki kalau nggak salah. Tapi sempat ngobrol juga berarti. Ngobrol sama tempat ditulisin huruf Arab sama dia, huruf Arab ditulisin. Terus sama dia di atas ada Ki Ulung namanya, Ki Ulung. Nama saya diganti itu di bawahnya ngono. Nama saya tambahin nama dia tuh huruf Arab. Huruf Arab itu jadi istana. Saya suruh berangkat, waktu itu suruh berangkat, pas saya digambarin besok suruh berangkat ke Bogor. Di Bogor suruh nemuin siapa? Nemuin situ di dalam Bogor. Istana. Bukan, di belakang istana. Dalam istana? Iya. Oh, yang Di Ratu Galuh. Iya, iya. Di Ratu Galuh Pakuan, Mbah Jepra Pakuan, Mbah atau siapa lagi? Mbah Jepra Pakuan, Mbah Baul Pakuan. Sama Sri Patuga Maharaja, Tuan Sriwangi. Sama itu Ibu Ratu Pakuan. Di dalam. Saya juga datang malah bunyi kalau malah biru udah jepit bawa tas bawaan ke kepala. Naik angkutan umum. Pakai Bawa motor, motor. bawa motor sendiri. Tapi mau sampai sekarang belum ada yang tahu ya makam Belum. Dia dapat kilas. Tahu mungkin ya memang waliullah ya. Iya. Jadi ya, seperti sesi di jenazah. Dia dapat kilas. Kan dibilang itu
wali itu kan dibilang hidup mati, dibilang mati hidup. Makanya dia masih bisa mewujudkan, tapi pada orang yang dia ingin aja ya. Iya. Emang saya mah kalau dia hadir itu paling merinding gitu ya. Cuman kalau memang orang dimacam-macam saya marah, nggak tahu marah itu Sama disebut gitu. iya ini dimacam-macam begini saya nggak seneng gitu. Saya mondar mandir aja tuh gitu kan, ntar tuh marah saya tuh udah mondar mandir marah saya itu begitu. kayak ada dorongan aja gitu Iya. untuk tegur apa gimana gitu. Nah, orang ustaz saya omelin ustaz. Ya. Ustaz sendiri saya omelin. Iya. Nah, dia kalau bener saya omelin. Kalau bener mah. Iya. Iya kalau dia bener saya omelin. Saya datang nyampe. Saya langsung begini. Oh, begini ya. Rupanya. Di makom ini begini. Ngajinya begini ya. Udah itu terusin saya bilang. Lu pada dibuangin lemparin HP gitu dateng begitu saya tuh oh begini ya ngajinya bagus ya gitu bilang udah gitu udah tuh dia pada maluan. Emang tempat Ya kita udah diarah tadi ke dalam. Kita mau coba buat berinteraksi. Dan mudah-mudahan kita bisa dapat informasi dari Sohibul Koromah. Jadi beliau adalah seorang wali yang dikatakan wali seorang perjalanan, dan Ki Buyut Jakiman adalah sebuah gelar buat Ki Buyutnya sendiri. Dan artinya Jakiman adalah jaga kimanan. Beliau adalah seorang wasul yang langsung berhubung dengan Allah, bukan sekedar berjasa dengan agama tapi dengan bangsa ini juga. Beliau menyebarkan agama Islam, berkembang pesat di sini. Nah, beliau pergi lagi di sini, beliau cuma singgah. Jadi di sini cuma nanya petilasannya saja. Sebentar ya. Iya. Jadi beliau lanjutkan lagi perjalanannya lagi ke ujung Pulau Jawa. Itu. Yang dibilang di Cirebon itu ada makamnya. Iya. Itu termasuk ini juga ya. Iya. Kalau di sini beliau di makam sini banyak yang menjaganya. Nah, ini menjaga sebuah karomah. Kan ada penjaga kodamnya ya. Iya, buat iya, jaga iya. Sohibul Koromah. Iya. Di sini juga tadi kehadiran sosok tadi di Pohon Jambu. Tadi ada sosok di Pohon Jambu tadi. Jamu sudah sana. Iya. Saya misalnya ini bilang pengen menyampaikan sesuatu. Menyampaikan sesuatu. Tapi sampai gitu. Belum. Belum sampai. Ya. Nanti coba kita berinteraksi lagi selanjutnya. Jadi entah nanti ada mau disampaikan secara langsung ataupun secara batin. Kita tunggu aja nanti selanjutnya. Kita akan kembali lagi kemari ke sini lagi. Karena apapun kita intinya kita bersilaturahmi kemari tanpa ada unsur maksud apapun. Jangan meminta di tempat. Meminta-minta pokoknya. Iya. Jadi niat kita untuk berziarah, mengingat para wali ya. Iya. Dan untuk mengenalkan juga para wali bahwa di sini ada makam waliullah yang disebut namanya Ki Buyut Jakiman. Tapi memang nama aslinya sih bukan Ki Buyut Jakiman ya. Iya. Tapi tahu gitu nama aslinya. Sebenarnya ya nanti sebenarnya sih entah mau diredaksikan atau dipublikasikan harus diizinkan dulu. Beliau izinkan tidak gitu kan. Sebenarnya sudah diizinkan. Iya. Ya. Nanti kita ini lagi. Kita harus benar-benar mendalami lagi dan memahami lagi. Apa benar nama aslinya itu yang? Iya. Tapi insya Allah kita telusuri kembali lagi. Dan kita akan tetap silaturahmi kembali lagi ke sini. Dan kita terus akan mencari sejarah para wali yang begitu
begitu pengaruh bagi bangsa ini. Apalah arti bangsa ini tanpa seorang ulama, wali, al-baib, tanpa mereka nggak ada artinya bangsa Indonesia ini. Mereka yang berjuang, mereka yang berdoakan bangsa ini menjadi maju dan seperti sekarang. Itu aja, sekian. Ya, itu tadi yang sudah kita dapat informasi bahwa Kibuit Jakiman ini adalah sebutan ya, yang artinya jaga keimanan, dan beliau adalah waliullah yang menyebarkan agama Islam. Tapi zaman dulu itu beliau adalah orang yang tawadu, nggak mau sombong, menyebarkan agama Islam di daerah sini. Tadi juga sebelumnya kita sempat ngobrol sama penjaganya, sama kunciannya, ada Ustadz, bahwa di sini bukan makam ya sebenarnya, di sini adalah makom, cuma petilasan. Makam aslinya itu kita belum tahu, wallahu alam. Dan buat yang mau kesini pun diharapkan buat izin terlebih dahulu sama penjaga, tawasul, dan kalau bisa yang niat kesini, niat datang baik buat berziarah, memintanya sama Allah, jangan sama makam ya, berdoa sama Allah. Pokoknya kalaupun ingin membawa makanan untuk sedekah ya, boleh makanan tersebut dimakan sama kita yang membawa, bukan untuk ditinggal. Karena pesan tadi dari penjaga, boleh bawa makanan ke sini untuk sedekah, tapi makanan jangan ditinggal, dimakan bareng-bareng. Karena untuk sedekah, ketika kita tinggal itu sama aja kita seperti kita naruh sajen ya. Jadi bukan buat sedekah namanya. Ada lagi Nanti saya mungkin sampai situ penjelasan kita. Semoga tontonan yang biasa menjadi hanya tontonan bisa menjadi tuntunan untuk kita semua, agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, taat sama Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita mengingat para waliullah Subhanahu wa taala yang ada di daerah, khususnya daerah Tangerang Selatan ya. Oke. Tonton terus video-video kita, nanti kita akan terus buat video-video tentang para waliullah dan juga misteri. Jangan sampai ketinggalan video-video kita. Hidupkan lonceng yang ada di bawah, subscribe akun kita, channel kita, di subscribe, di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, syukran kasuran khairan jaza yang udah nonton. Semoga panjang umur, sehat terus, banyak rezeki, banyak kuotanya juga biar bisa nonton terus video-video kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.